dipersembahkan oleh Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia bersama kami bertiga di program Asmaul Husna. Sekarang kita udah masuk episode berapa, Mi? Episode ke-15. Episode 15, puasa hari keberapa ya? 15. Oke, Pak, langsung dilanjut. Ya, kalau pemirsa ngelihat pembahasan yang kemarin ya tentang Wasi Ali, lalu memakai pertarungan antara Talut, Jalut, di tengah-tengahnya ada Daud. Perhatikan pemirsa ya, Talut, Jalut, kemudian ada Daud. Dan kita sama-sama tahu kemudian Jalut dibunuh sama Daud, berhasil dikalahkan oleh Daud. Jadi sebenarnya ketika kemudian misal gini, perekonomian Cina dan Amerika setara, ini sebenarnya masih Talut Jalut. Tapi kalau kemudian perekonomian kota Tangerang setara dengan kemudian ekonominya Tiongkok, nah itu baru dia Daud Jalut. Sebentar nih, ini perlu diendapin sama pemirsa nih. Kemarin kan kita bicara ya, message Allah. Allah mau mengatakan begini loh, kenapa kamu lemah? Ada aku Al-Wasi. Kenapa kamu kecil banget sih? Ada aku Al-Ali. Kenapa kok kamu ngerasanya nggak bakal menang, nggak bakal bisa, nggak bakal mampu, nggak bakal kebeli, nggak bakal kebayar, nggak bakal kemudian kejadian, nggak bakal kesampaian, nggak bakal kecapai? Apa sih? Ana Al-Wasi kata aku nih luas sekali gitu. Dan aku nih alim, analah alim. Aku nih tahu bagaimana cara mewujudkan itu. Lalu kemarin Papa antar kan kepada cerita tentang Talut, Jalut, Daud. Dimana kemudian tiba-tiba masuk Daud set gitu to the battleship gitu. So he came to the battleship, went into the battleship, bang gitu, ternyata yang menang adalah Daud. Apa-apa pengen ngomong gitu kan sama anak-anak muda gitu kan. Kalau kamu beli handphone dengan ukuran duit kamu, maka kamu belum Daud Jalut. Karena masih ngukur kan, perlu yang sepantar nih gitu. Tapi kalau kamu punya duit segitu-gitunya, tapi cita-citanya malah beli toko gitu. Ah, saya buka konter aja sekalian gitu. Ah, saya beli pabriknya sekalian. Nah, itu baru Daud Jalut. Anak-anak kosan nyari kosan, ya dia kalau kata orang Betawi ya belekutek di situ aja. Nggak ada ceritanya, emang ceritanya begitu. Apa yang mau di-up? Iya. Apa yang mau di-up coba? Anak kosan nyari kosan. Ya bagaimana mau apa ya? Nggak ada sesuatu juga yang harus diceritakan apa. Tapi kalau ada anak kosan bangun apartemen untuk mahasiswa, that's something. Itu dia Daud. Belum waktunya, ya itu di Daud. Oh gitu ya, cakep. Oh ya, emang siapa dulu? Papa cakep gitu kan? Iya. Gimana aja nih? Hah? Ya Gom? Hah? Di Daud, jadilah Daud itu. Di Talut, jadilah juga Talut. Talut itu kan sebelumnya unknown people. Ketika disodorkan sama Nabi Allahnya, yang nanti akan melit kamu, yang nanti akan memimpin kamu adalah Talut. Lalu kemudian berbisik tuh kaum Bani Israel, Talut, lu kenal Talut? Talut, Talut, nggak kenal. Itu ya, ada ayatnya tuh. Yuk kita baca lagi dulu. Sebelum kemudian kita masuk kepada 261. Sekarang 247 masih. Ya, surat Al-Baqarah. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah kemudian nabi mereka menjawab kegelisahan, pertanyaan kaumnya, bangsanya. Itu kan kayak kita kan. Siapa nih yang bakal ngelawan Tiongkok? Siapa nih yang bakal ngelawan Amerika? Terus tiba-tiba ada orang bilang, Mansur tuh, Mansur. Gitu. Emang kenapa dia gitu? Ngemeng doang. Kita lihat ya. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka ketika mereka bertanya kepada nabinya, siapa yang akan memimpin kami wahai Nabi Allah untuk melawan Jalut? Kemudian kata Nabi Allah, aku nanya dulu kepada Allah. Terus kata nabinya nih, kalau nanti udah dipilihin bakal ngikut nggak? Terus kata bangsanya nih, kata kaumnya, pokoknya kalau udah ada orangnya kita ngikut deh di belakang dia. Kita perang, kita kemudian melawan hegemoni kekuasaan, bla 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 bla. Ternyata begitu udah ada,
nggak ada itu komitmen. Nah, tapi kalau kita nyari pembelaan kepada manusia, sampai capek kita. Karena itu kata Allah, jangan nyari pembelaan manusia, cari pembelaan aku saja. Kita lihat ujungnya nih. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat kepada kamu, buat kamu siapa? Tolut sebagai siapa? Malika, sebagai raja. Kita break aja nanti. Apanya tuh? Kita break ke segmen. Oh, segmen berikutnya. Ya? Boleh. Ya kan Om? Ya nih ngomong nih. Aku mau sahur ini. Lalu lu ngapa jadi break, ikut ya bro. Langsung kita ke 248. Langsung ke 248. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemirsa baca terjemahnya ya, baca terjemahnya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabut. Fihi sakinatum mir rabbikum Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, Allah bilang kalau kalian nanti bersandar padaku yang Al-Wasi, kalian bersandar padaku Al-Alim, siap-siap dengan segala kejadian gedebak-gedebuk, jatuh bangun, naik turun, belok kanan, belok kiri, kepentok malah mundur atau bahkan kelempar ke belakang, siap-siap. Tapi stay, be believers, jadilah tetap yang beriman padaku. Sampai sini pemirsa, mungkin ada yang nggak paham. Begini, bukan berarti bersandar pada Allah, kemudian segalanya jadi mulus, enak aja. Nggak keren malah demi Allah, kalau Anda meminta pada Allah dan Allah nggak bikin Anda gedebrak-gedebruk, Anda sendiri nggak bakal keren. Jadi biasa aja gitu. Tapi kalau kemudian kita minta sama Allah, lalu Allah kemudian buang ke kanan, buang ke kiri, tarik ke belakang, nah itu yang baru keren. Cara Allah kemudian membesarkan kita, menguatkan kita adalah ketika kita meminta, kita di coaching. Istilahnya orang mau dilantik jadi tentara, main dilantik-dilantik aja ya letoy bos. Digeber dulu lah, dihajar dulu dengan direndam, suruh lari, suruh manjat, suruh ngedaki, dipeloncok dulu, itu justru buat kuat. Begitu dilantik, udah jadi memang tentara banget. Jadi kalau kita ketemu Allah yang maha coach gitu kan, Allah kan yang maha coach kan, He is the greatest coach in the world gitu kan, ya pasti coachingannya dahsyat. Yep. Aku mau nanya, kan kata Bapak kalau kita bersandar ke Allah udah pasti siap harus kelempar sana sini. Yep. Nah kalau misalkan ada saatnya kita sedih, terus kita sholat, nangis, tapi nangis tuh apa ya? Karena kita sedih apa yang sama yang kita alamin tuh, gimana sih? Iya gitu. paham. Kamu sholat bukan sedih karena ada di hadapan Allah, sedih karena sesuatu yang menimpa kamu gitu kan? Ada orang yang ngomong nggak boleh tuh sholat nangis gara-gara masalah kita gitu kan, harusnya nangis tuh gara-gara nangisin dosa gitu. Kayak gimana? Itu yang terbaik memang. Nangis nggak di depan orang, nangis di depan Allah. Allah seneng itu. Berarti Allah seneng kita jadi tempat curhat. Iya, bagus kum. Wala yahzunka qauluhum gitu kan. Jangan sedih atas perkataan mereka, perbuatan mereka. Tapi Kumi ngomongnya bukan ke orang tapi ke Allah. Kita lihat lanjutan lanjutan tadi saya sampai ayat berapa tadi? Tadi 248 kan? Oke, sekarang 241. 249 sorry. 249 halaman 41. Ya. Ada orang nih bilang, "Mah, kita beli aja rumah kontrakan ini, insya Allah." Terus kata si mama, "Pah,
Ingat omongan Ustadz Yusuf di Metro TV, di Asmaul Husna, kalau cuma pengen beli kontrakan itu belum Daud Pak, belum Tolut. Kita beli 9 pintu kontrakan kanan, 9 pintu kontrakan kiri, tanah yang punya kontrakan 3 hektar di belakang, sama sekalian rumah ibu kontrakannya. Itu baru Tolut, baru Daud. Oke? Kemudian dia ngegeber nih, geber sholat malam, geber sholat dua, baca Yasin, Waqiah, Rahman, Waqiah, Al-Mulk, geber gitu. Bahkan dia ngomong kemana-mana, datang ke tetangga sebelah kanan kiri. Assalamualaikum, salam. Mas, udah bayar belum yang bulan depan? Namanya bulan depan, yang belum bayar lah. Nggak usah bayar. Kok bisa? Saya yang bayar nanti. Karena ini semua nanti saya beli. Gitu. Terus istri yang disamperin, tahu kita belum bayar 4 bulan. Terus apa katanya? Ngemeng aja Bang, dia belum bayar 4 bulan gitu. Nah, itu kan saksi kan? Ada saksi, dia tahu kualitas kita, dia tahu keadaan kita. It's good. Jangan kemudian kita jadi ciut gitu. Jangan. Ayo ikutin papa, jangan jadi ciut. Jangan jadi ciut. Jangan jadi kecil. Jangan jadi kecil. Jangan malah mundur dan melemah. Jangan malah mundur dan melemah. Justru kita bilang, Bismillah Bu. Bismillah Bu. Saya bukan cuma bayar utang saya. Saya bukan cuma bayar utang Tapi saya dan istri saya saya dan niat membeli kontrakan saya. niat membeli kontrakan Dan membeli 9 pintu kanan. dan membeli 9 pintu kiri. Tanah yang belakang. yang Dan rumah ibu kontrakan. dan rumah ibu kontrakan. Insya Allah yang kita datengin ngomong gini. Saya sibuk Pak, silakan Pak. Kita lanjut ya. Biar makin fokus ya, minum energen Kurma. biar apa, ada tambahan energi ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Akbar. Oke, lanjut. Tiba-tiba kemudian nabinya memention siapa ya? Memention Tolut, menyebut Tolut. Tolut aja tuh. Kita lihat Tolut ya. Qalu, bangsa Israel, Bani Israel, kaum Israel menjawab, Anna yakunu lahul mulku alaina. Kok bisa sih Tolut yang jadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami nih yang lebih berhak, lebih siap, lebih harus dipilih. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan Tolut itu miskin. Terus Allah menjawab, Qala innallaha astafahu alaikum. Udah, kata nabinya, Allah udah memilih Tolut. Kalau Allah sudah memilih Tolut, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah akan nambahin ilmu dan fisiknya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberi kepada siapa kerajaan yang dikehendakinya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Ujungnya lihat, baca ujungnya. Wallahu wasi'un alim. Nah, harusnya kita jangan kecil. Nanti kalau kita dikecilin orang, don't sad kata Allah. Jangan sedih. Anal wasi, anal alim. Sebut nama aku, bersandarlah pada aku. Gitu. Terus ketika dia merapat pada Allah, Allah rubah. Allah rubah. Tiba-tiba kemudian rame reuni. Begitu reuni, orang pada ngomong gini, lo tahu si Yusuf nggak? Gitu. Yusuf. Orang perlu mikir loh. Angkatan kita Yusuf. Oh itu kali yang suka tidur mulu gitu. Iya nih suka iseng nih, setrap mulu. Ada lagi yang bilang, ya lo bangor, bandel gitu. Yusuf ini baru lulus loh S3 Boston University. Kan beda tuh jadinya. Beda loh. Ada saksi ketika lemah, ada saksi ketika kecil, ada saksi ketika kemudian di bawah, ada saksi ketika ancur-ancuran. It's good, itu bagus. Makanya kalau pemirsa ada yang ngecilin, tangkap set gitu, buang ke Allah. Bagus kamu, emang siapa kamu? Gitu. Oh bagus tuh, saya mah kalau ada yang ngecilin gitu, dia jadi saksi tuh. Nanti begitu muncul si Yusuf nih di reuni, ya kan, begitu dia turun dari mobilnya, wow, suasana terang gitu kan, benderang gitu kayak di film gitu kan. Orang pada paham nggak? Tadinya nothing,
menjadi something. Tadinya nobody menjadi somebody. Tadinya no one menjadi someone. Tapi yang lebih penting kayaknya nih, yang tadinya sendiri jadi berdua. Ya. Tapi kita bertiga. Nah, jadi pesan ini loh ya. Pesan wasi, pesan alim. Oke? Ya. Makanya Pak bilang, di pertarungan Indonesia nih di dunia global, kalau Indonesia perekonomiannya setara dengan perekonomian Amerika, saya nggak terlalu bangga, bos. Kenapa Indonesia misalkan ketika disebut bahwa ekonomi Indonesia setara dengan ekonominya Eropa, tetap saya nggak terlalu bangga. Kenapa? Emang harusnya begitu. Itu tolut jalut. Kita tolut, Eropa jalut, kira-kira begitu. Bagaimana nggak tolut jalut? Indonesia kalau dipindahin 27 countries, ya, 27 negaras di Eropa, negaras pakai S plural, ya. 27 negaras di Eropa kelelep kalau Indonesia pindah ke sana. Saking gedenya Indonesia. Jadi apa yang mau dibanggain justru jadi aneh ketika ekonomi Indonesia tidak setara dengan Eropa. Jadi aneh. Mestinya kan lu tolut jalut. Nah, supaya kesebut Daud Jalut gimana? Ekonomi Kecamatan Cipondo setara dengan ekonominya Amerika. Itu dia baru tuh. Baru dia Daud Jalut. Ada buktinya nggak di dunia? Banyak, bos. Google, Facebook, Microsoft kalau digabungin, Amerika bisa nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Emang siapa Microsoft? Emang siapa Bill Gates? Sendiri kan? Tapi ketika dia membangun ekonominya, Jack Mansur. Ntar dia jadi Jack Sur. Iya kan? Itu loh. Hah? Anak wali kota jadi gubernur, itu mah bukannya Daud Jalut, itu masih tolut jalut lah, memang anak wali kota, bos. Jadi gubernur apa istimewanya sih? Hah? Anak kemudian Kapolres, oke? Kemudian menjadi Kapolda. Apa yang mau diceritain? Apa yang mau diceritain? Tapi kalau anak pezina, anak pelacur, oke? Tapi kemudian dia nih anak ini membangun pesantren terbesar di kotanya. Itu cerita tuh. Itu cerita tuh. Itu cerita. Itu cerita. Anak penjaga lintasan kereta api menghadiahkan kunci gerbang dari satu kota yang dibangun sama anak itu. Itu baru Daud tuh. Jadi kalau anak mahasiswa nyari kosan, ya udah bukan tolut, bukan pula Daud. Makanya Kawirda Kakumi nggak boleh punya omongan bukan talut, bukan Daud, nggak boleh. Apalagi sampai serem terus. Wah, apa nggak bakal kebayar, wah apa nggak bakal kebeli, wah apa nggak bakal bisa, wah apa nggak bakal mampu, wah apa nggak bakal kecapai, wah apa mulu. Emang nggak punya Allah loh. Allah itu Al-Wasi, Allah itu Al-Alim. Kenapa nggak nyebut nama dia? Beres, Pak, ada Allah. Saya selalu bilang sama Kawirda, pemirsa, Kawirda, kamu yang nanti bayarin seluruh tanggungannya Papa, 200 miliar, ambil tuh perusahaan jadi milik Kawirda. Nggak boleh Kawirda bilang, wih 200 miliar dari mana. Kawirda omongannya harus melampaui kalimat itu. Ngomongnya harus begini, jangankan 200 miliar Pak, 2 triliun akan Papa dapatkan dari kakak. Kenapa? Ada Allah Al-Wasi, ada Allah Al-Alim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Kalau sudah ke Allah bukan berarti kemudian langsung jadi tanpa berproses. Proses dulu lah. Karena kalau nggak berproses, masalah ntar di kita. Ketika kita minta nih di malam hari, ya kan? Ya Allah, saya pengen motor gede. Saat itu juga dijawab. Turun malaikat Jibril dengan sayapnya lalu berkata, wahai hamba Tuhan. Langsung itu masih hidup kan? Proses. Metro TV, knowledge to elevate.